Baiklah, kita akan masuk ke dalam topik pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi turunan nilai ekstrim dan bentuk grafik menggunakan turunan. Yang pertama, aplikasi turunan dalam menentukan nilai ekstrim. Apa itu nilai ekstrim? Nilai ekstrim merupakan nilai maksimum dan minimum pada suatu fungsi. Tempat terjadinya nilai ekstrim adalah titik kritis. Titik kritis ini dibagi menjadi 3, yaitu titik ujung selang, titik stasioner, dan titik singular. Titik ujung selang berupa titik A dan B. Titik stasioner berupa turunan pertama pada fungsi f(x) sama dengan 0, dan titik singular merupakan yang dimana jika suatu fungsi tersebut tidak memiliki turunan. Jika titik ujung selang dan titik stasioner sudah ditentukan, maka nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu fungsi akan ditemukan. Selanjutnya, rekan kelompok saya akan menjelaskan contoh soal dari penggunaan turunan dalam menentukan nilai ekstrim. Carilah nilai ekstrim mutlak dari f(x) sama dengan x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 dikurang 24x tambah 8 pada interval min 5, 5. Penyelesaian, tentukan titik-titik kritis. Di mana titik kritis ada titik ujung yang sudah kita dapatkan, yaitu min 5 dan 5. Kemudian titik stasioner, di mana titik stasioner adalah turunan pertama dari fx, sama dengan 3x pangkat 2 tambah 6x dikurang 24, sama dengan 3 dikali x kurang 2 dikali x tambah 4. Maka didapatkanlah titiknya, yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan min 4. Yang ketiga ada titik singular. Titik singularnya tidak ada karena f turunan pertama x selalu ada. Substitusi titik ke fx. Di mana titik kritisnya tadi f min 5 sama dengan 78, f min 4 sama dengan 88, f2 sama dengan min 20, f5 sama dengan 88. Sehingga kita dapatkan nilai minimum mutlaknya pada f2 sama dengan min 20 dan nilai maksimum mutlaknya pada f min 4 dan f5 sama dengan 88. Contoh soal selanjutnya yaitu carilah nilai ekstrim mutlak dari fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 4 pada interval 0 dan 2. Langkah pertama yaitu kita turunkan fx menjadi 6x kuadrat ditambah 6x dikurang 12, atau dapat difaktorkan 6 dalam kurung x tambah 2 x kurang 1. Maka titik kritis yang didapatkan adalah x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1. Kita hanya menggunakan x sama dengan 1 karena x sama dengan min 2 jatuh di luar interval. Maka titik kritis yang didapatkan adalah x sama dengan 1, x sama dengan 0, dan x sama dengan 2. Langkah selanjutnya yaitu kita substitusi x ke fx. Yang pertama f1. Kita substitusi menjadi 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 kuadrat dikurang 12 kali 1 ditambah 4, hasilnya yaitu min 3. Yang kedua f0, kita substitusi menjadi 2 dikali 0 pangkat 3 ditambah 3 dikali 0 pangkat 2 dikurang 12 dikali 0 ditambah 4, hasilnya adalah 0. Yang ketiga f2 menjadi 2 dikali 2 pangkat 3 tambah 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 12 kali 2 ditambah 4 sama dengan 8. Maka didapatkan nilai minimumnya yaitu pada f1 sama dengan min 3 dan nilai maksimumnya pada f2 sama dengan 8. Tentukan nilai ekstrim mutlak untuk fungsi dari interval berikut. G, T sama dengan 2T pangkat 3 tambah 3T kuadrat kurang 12T tambah 4 dengan titik ujung selang min 4, 2. Turunan pertama dari G sama dengan 6T kuadrat tambah 6T kurang 12 yang dapat difaktorkan menjadi 6 dalam kurung T tambah 2 dikali T kurang 1. Pada fungsi ini kita menemukan dua titik kritis, di mana titik kritis tersebut adalah T sama dengan min 2 dan T sama dengan 1. Lalu kita substitusikan titik-titik tadi ke dalam fungsi G, sehingga
G min 2 sama dengan 24, G1 sama dengan min 3, G min 4 sama dengan min 28, G2 sama dengan 8. Sehingga kita dapat nilai maksimum mutlaknya pada G T sama dengan 24 yang terjadi pada titik T sama dengan min 2, dan nilai minimum mutlak G T sama dengan min 28 yang terjadi pada titik T sama dengan min 4. Yang kedua, bentuk grafik. Dalam membentuk grafik dengan aplikasi turunan, yaitu dengan kemonotonan, kecekungan, dan titik belok. Baiklah, materi yang akan kita bahas untuk pertama adalah kemonotonan. Di dalam kemonoton ini ada dua, yaitu monoton naik dan monoton turun. Jika f aksen x lebih dari 0 atau turunan pertama fx bernilai positif, itu disebut sebagai monoton naik pada selang AB. Dan jika f aksen x kurang dari 0 atau turunan pertama fx bernilai negatif, maka itu merupakan monoton turun. Berikutnya adalah kecekungan. Kecekungan juga memiliki dua istilah, yaitu cekung ke atas dan cekung ke bawah. Jika turunan kedua fx lebih dari 0 atau bernilai positif pada selang AB, maka itu disebut dengan cekung ke atas. Dan jika turunan kedua fx di bawah 0 atau kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka itu disebut cekung ke bawah pada selang AB. Kemudian yang terakhir adalah titik belok. Titik belok merupakan tempat terjadinya perubahan kecekungan. Di sini saya misalkan sebuah grafik di mana di grafik ini terdapat cekung ke bawah monoton naik dan cekung ke atas dengan monoton naik juga. Dan di tengah-tengahnya itu terdapat satu titik. Nah, itu yang kita sebut sebagai titik belok atau injection point. Nah, di titik inilah tempat terjadinya perubahan kecekungan dari grafik tersebut. Untuk mencari titik belok atau tempat terjadinya titik belok itu adalah pada titik X sama dengan C ketika F double aksen C sama dengan 0 atau turunan kedua titik X sama dengan C sama dengan 0. Untuk contoh soal dari bentuk grafik akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya yang lain. Buat sketsa grafik dari fungsi berikut. Fx sama dengan min x pangkat 5 tambah 5 per 2x pangkat 4 tambah 40 per 3x pangkat 3 tambah 5. Lalu tentukan di mana fx meningkat dan menurun. Untuk mencari di mana fx meningkat dan menurun, menentukannya kita memerlukan turunan pertama dari fx. Turunan pertama dari fx adalah min 5x pangkat 4 dan 10x pangkat 3 tambah 40x pangkat 2. Sama dengan min 5x pangkat 2 dikali x pangkat 2 kurang 2x kurang 8. Sehingga bisa juga dapat disederhanakan menjadi min 5x pangkat 2 dikali x kurang 4 dikali x tambah 2. Sehingga dari turunan tersebut kita mendapatkan 3 titik kritis. Titik-titik kritis tersebut adalah x sama dengan min 2, x sama dengan 0, dan x sama dengan 4. Di mana 3 titik kritis ini akan kita substitusikan ke fungsi fx. Sehingga f min 2 sama dengan min 89 per 3 sama dengan min 29,67 dan f0 sama dengan 5, f4 sama dengan 1423 per 3 sama dengan 474,33. Sehingga bisa kita lihat bahwa fungsi tersebut akan meningkat saat x lebih besar min 2 lebih kecil 0 dan x lebih besar 0 lebih kecil 4, dan akan menurun ketika x lebih besar min tak hingga lebih kecil min 2 dan x lebih besar 4 lebih kecil tak hingga. Berikut adalah sketsa grafik. Sketsa grafik fungsi yang tadi kita lihat. Fx sama dengan min x pangkat 5 tambah 5 per 2x pangkat 4 tambah 40 per 3x pangkat 3 tambah 5, di mana titik kritis tadi adalah min 2, 0, dan 4. Yang bisa kita lihat, ini adalah min 2 tadi, ini adalah 0 dan 4. Dan itulah fungsi dari titik kritis yang tadi kita cari. Dan kita bisa melihat pada tak hingga ke titik min 2 dan min 29,67, dia mulai menurun. Dan pada titik 0 dan 5,
garis grafiknya meningkat dan menuju titik 4 dan 474,33, garisnya naik lagi, kemudian melewati titik 4 dan 474,33 menuju min tak hingga ia akan menurun. Soal selanjutnya, temukan titik belok pada grafik Y sama dengan X pangkat 3 tambah 6X kuadrat tambah 9X tambah 7 serta buat sketsa grafiknya. Untuk menemukan titik belok, kita harus menurunkan fungsi Y pada turunan kedua. Sehingga turunan kedua dari Y kita dapat adalah 6X tambah 12. Titik belok dapat ditemukan apabila turunan kedua fungsi sama dengan 0. Sehingga turunan kedua Y sama dengan 6X tambah 12, 6X sama dengan min 12, dan X sama dengan min 2. Kemudian untuk mencari nilai Y, kita harus memasukkan nilai X min 2 tersebut tadi ke dalam fungsi awal. Sehingga kita dapat Y sama dengan 5. Lalu kita sudah mendapatkan titik beloknya, di mana titik belok tersebut adalah min 2 dan 5. Berikut adalah gambar grafik fungsi dari Y sama dengan X pangkat 3 tambah 6X kuadrat tambah 9X tambah 7, di mana pada grafik tersebut ada titik merah ini. Titik merah ini adalah titik belok dari grafik fungsi tersebut, di mana titik belok ini adalah tempat terjadinya perubahan kecekungan, di mana cekung ke atas atau cekung ke bawah. Soal selanjutnya, di manakah fungsi fx 2x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 tambah x kurang 1 akan cekung ke atas dan cekung ke bawah? Penyelesaian. Perlu kita ingat bahwa untuk menentukan cekung ke atas dan cekung ke bawahnya, kita harus menemukan turunan keduanya, sehingga fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah x kurang 1. Turunan pertamanya adalah 6x kuadrat kurang 12x tambah 1, dan turunan keduanya adalah 12x kurang 12. Dengan menggunakan uji turunan kedua, dapat ditentukan turunan kedua fx lebih besar 0, sehingga 12x kurang 12 lebih besar 0, sehingga didapatlah hasil x lebih besar 1. Dan turunan kedua fx lebih kecil 0, 12x kurang 12 lebih kecil 0, sehingga didapatlah x lebih kecil 1. Jadi, grafik fungsi tersebut akan cekung ke atas dalam daerah x lebih besar 1 dan akan cekung ke bawah dalam daerah x lebih kecil 1.